dia Profesor Dr. Amra, semester 6, program studi bimbingan dan konseling. Nah, jadi pasti teman-teman ini bertanya-tanya kan, ini kakak siapa sih, mau ngapain di sini, gitu kan? Nah, hari ini tuh kakak mau membawakan yang namanya layanan bimbingan klasikal. Nah, di sini teman-teman udah pernah belum mengikuti bimbingan klasikal? Belum pernah. Kalau dengar belum. Oke. Kenapa? Oh, baru dengar. Oh, Pak. Kakak tahu. Jadi, bimbingan klasikal itu adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Nah, tujuannya untuk apa sih, Kak? Tujuannya untuk kita bisa menambah wawasan baru nanti, kita bisa diskusi bersama, saling tukar pikiran, dan apa lagi ya? Pokoknya banyak seru lagi. Nah, sebelum kita masuk materi, kakak mau sama-sama kita semua mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adik-adik semua perhatikan. Ini gambar depan. Praktek. Gambar pertama, remaja korban pencabulan ASN Polda Jambi alami trauma sakral. Lalu gambar kedua ada sakral bisa jadi tanda percobaan bunuh. Nah, ini gambar ketiga. Ini orang yang sudah mau melakukan anak remaja. Dan gambar keempat, bahaya mengalami kata merah. Nah, kira-kira dari keempat gambar ini, apa sih yang ada di pikiran adik-adik? Bisa coba untuk dijelaskan. Kira-kira kakaknya ini mau bahas apa sih? Bisa nggak adik-adik? Coba. Kira-kira kita mau bahas apa? Ayo, boleh. Yang berani. Tenang, nanti dapat hadiah. Wah, kalau nggak, aku tunjuk ya. Kakak tunjuk ya. Ayo, apa? Gak apa-apa. Kita semua di sini sama-sama belajar. Coba ya, aku tunjuk aja ya, aku tunjuk. Apa ya? Coba kamu cantik, kira-kira mau bahas apa ini? Tahu nggak artinya self harm? Kayaknya kalau nggak ada yang tahu, yaudah deh. Nah, jadi self harm itu adalah salah satu bentuk menyakiti diri sendiri ketika kalau kita lagi ada masalah. Nah, materi yang hari ini kita bawakan adalah tentang butterfly heart, merangkul diri, menenangkan jiwa. Kira-kira udah pernah belum dengar apa itu butterfly heart? Belum pernah ya? Oke, kalau belum pernah, tenang aja. Kakak akan kasih tahu. Jadi, nah, butterfly heart itu adalah salah satu teknik stimulasi yang dikembangkan oleh psikologis asal Meksiko, yaitu bernama Lucina Artigas dan Ignacio Guerrero di tahun 97. Teknik ini pertama kali digunakan sebagai bagian dari emergency trauma treatment protocol dalam konteks amusement atau singkatannya EMDR. Kalian pasti bertanya-tanya, EMDR itu apa sih, Kak? Kalau EMDR itu adalah sebuah terapi yang ada dalam psikologis yang dapat menangani trauma. Bisa dapat dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada yang tanya. Apa itu manfaat butterfly heart? Kira-kira ada yang tahu nggak manfaatnya apa? Ada yang tahu nggak manfaat dari butterfly heart itu? Jadi butterfly heart itu kayak salah satu tadi kita mau diri sendiri. Nanti kita praktek. Apa boleh? Namanya siapa? Adik ganteng. Siapa? Adam. Apa tuh manfaat butterfly heart? Gak apa-apa. Seingatnya Adam. Oke, Pak. Tapi menenangkan kayak ini ya, rasa emosional, lebih tenang gitu. Oke, Adam. Betul kan tadi dikatakan
Waktu kosong. Oke, disimpan dulu jawabannya. Coba lagi, kira-kira ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Oke, apa namanya? Aku samperin aja biar kenalan. Namanya siapa? Siapa namanya? Kanza. Apa tuh? Lalu yang ketiga, sebagai rutinitas kalian untuk relaksasi di pagi hari sebelum memulai hari. Kayak adik-adik mau berangkat sekolah, bangun tidur. Biasanya suka bad mood gak? Bad mood kan? Kayak, aduh udah pagi lagi nih gue mau berangkat sekolah gitu kan. Terus apalagi kalau misalkan sebelumnya diomelin sama mama, biasanya suka, ini bangunnya kesiangan segala macam belum disiapin ya kan? Nah ini cocok banget nih adik-adik bangun tidur. Perut diri sendiri. Terus adik-adik kasih kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi itu maksudnya kata-kata positif buat diri sendiri kayak, ayo semangat, kita buat apa namanya, besok berangkat ke sekolah lagi. Pokoknya intinya kalimat-kalimat positif yang membuat adik-adik itu semangat lagi. Nah yang terakhir, saat menghadapi situasi pemicu trauma atau flashback. Nah ini maksudnya apa sih, Cak? Kayak misalkan flashback, ada yang pernah pacaran di sini? Bapak, wajar. Oh, kayak awal lagi kucing-kucingnya. Terus misalkan ke kantin nih, ketemu mantannya. Aduh itu mantan gue, dulu dia pernah nyakitin gue, selingkuhin gue. Trauma kan? Flashback masa lalu. Nah ini cocok banget nih, kamu nanti lakuin teknik butterfly heart gitu. Oke, next ya. Oh ya, udah paham belum? Ada mau ditanyain nggak? Nggak ada. Oke, next. Satu dulu. Ini adik-adik nggak kalian lemes? Ice breaking dulu versi. Oke, selesai. Tahu nggak ice breaking apa? Tahu. Ya, itu tadi kita dulu dengan itu kan aku pakai mesin.
Regulasi itu apa sih, Kak? Jadi regulasi itu dimana kita dapat mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Ketika kita lagi merasa emosi, pasti kan kita susah nih ya mau ngatur pikiran kita, perilaku kita. Gak karuan tuh yang namanya orang emosi kan pasti bawaannya mau meledak-meledak kan, mau marah-marah, bener gak? Nah, jadi dampak dari si melakukan teknik butterfly ini kayak gini, meningkatkan regulasi emosi dimana bisa dapat mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku. Lalu yang ketiga, memberikan rasa aman. Nah, akhirnya ketika mau lagi merasa stres, cemas, capek, teknik butterfly ini bisa banget membantu kita lebih aman. Lalu yang terakhir, mendukung refleksi diri dan ketenangan mental. Pasti dong, butterfly itu tujuannya untuk apa? Untuk membuat ketenangan mental kita, ya kan?
Tapi mohon maaf ya, ini kan karena tadi nggak ada suaranya, mungkin adik-adik bisa amati aja kan gambarnya, videonya. Bisa diamatin dulu. Diperhatiin ya, nanti kita bakal ngelakuin praktek. Oke, baik. Jadi adik-adik pasti bingung kan, ini maksud videonya itu apa? Karena nggak ada suaranya kan. Sebenarnya kalau ada suaranya pasti adik-adik paham. Nah, jadi maksud dari tadi video yang kita buat itu gimana sih caranya kita melakukan tadi bagi anak. Nah, sekarang kakak mau adik-adik semua ikutin gerakan kakak. Kita akan melakukan teknik ini. Udah ada yang pernah ngelakuin belum? Belum pernah ya? Baru dengar ya? Ini pertama kalinya ya? Gitu ya. Boleh rentangkan tangannya. Adik-adik buat duduknya nyaman. Udah nyaman? Oke, boleh direntangin tangannya, boleh pokoknya dibikin relax, Ayo, jari-jarinya dibikin relax. Karena ini teknik, salah satu teknik yang bisa bikin kita relaksasi. Udah? Setelah itu peluk pundak teman, adik-adik. Setelah itu pejamkan matanya, ikuti instruksi kakak ya. Ayo pejam. Oke, udah fokus ya, pejamin matanya, fokus buat diri adik-adik relax, nyaman, tenang pokoknya ya. Oke, pertama tarik nafas yang dalam, ditarik nafas ya. Ditahan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Lepaskan, keluarkan lewat mulut secara perlahan. Sekali lagi ya, ayo fokus nih Mas, supaya jangan ketahuan nih. Ayo fokus, kakak mau fokus. Ayo, tarik nafasnya. Burung dong. Tarik nafasnya, tahan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Hembuskan perlahan. Sekali lagi ya, sekali lagi. Pokoknya harus benar-benar ini adik-adik harus jelas. Sekali lagi, tarik lagi nafasnya, ditahan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. Oke. Jangan dulu buka matanya. Sentuh badannya secara pelan, maksudnya digesek ya gitu. Pelan terus kalian baca dalam hati ya, kakak yang ucapkan, aku kuat, aku hebat, terima kasih ya sudah mau berjuang sampai saat ini, semoga depannya kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih diriku sendiri. Oke, boleh. Buka matanya. Gimana perasaannya? Tepuk tangan dulu buat kita semuanya.
kegiatan serta didik. Nah, nanti kakak minta kalian bikin kelompok. Di sini ada berapa siswa? Berapa? 34. Oh, 34. Oke. Berarti kalau 34 dibagi 6 kali ada kelompok kalian kelompok. Oke deh, kamu berdiri dari 1 sampai 6, nanti dilanjut lagi 1 sampai 6. Berarti nggak? Iya. Jadi 4, 5. Enggak, 1. Diingat ya, diingat urutannya tadi nomor berapa? 2.
kelompok 1 dan 1000 bisa. biar kalian cepat selesai. Udah. Yang berapa udah? Oke. Semuanya diajak kembali ke tempat masing-masing. Ayo, yang udah boleh duduk balik ke tempatnya masing-masing. Pertanyaannya, apa yang kamu rasakan
kapan waktu yang tepat untuk menggunakan water fly pump?